Sipikodiktis atau sistem penyetaraan ijazah dan konversi nilai adalah sistem pelayanan melalui laman website yang digunakan dalam pengelolaan permohonan penilaian dan penyetaraan ijazah luar negeri di Direktorat Perguruan Tinggi Islam Kementerian Agama RI. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas pemohon terhadap pelaksanaan penilaian dan penyetaraan ijazah di Kementerian Agama RI. Penilaian dilakukan untuk keperluan penetapan penyetaraan dengan jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan di Indonesia. Namun hal ini tidak diwajibkan. SK penilaian dan penyetaraan ini seringkali diperlukan oleh instansi pemerintahan atau lembaga lainnya untuk perekrutan pegawai atau keperluan administrasi lainnya. Apa saja prosedurnya? Berikut ini adalah prosedur dalam proses penyetaraan ijazah luar negeri. Pertama, pendaftaran. Pemohon penyetaraan ijazah luar negeri harus registrasi untuk mendapatkan akses login. Kedua, pengajuan. Pemohon mengajukan permohonan dan mengunggah dokumen yang disyaratkan. Ketiga, verifikasi. Verifikasi data dan validasi dokumen. Pemohon akan dihubungi bila data atau dokumen tidak lengkap. Keempat, penilaian. Petugas melakukan penilaian, jika memenuhi syarat akan disiapkan SK penyetaraan ijazah. Dan terakhir, pengesahan dan penerbitan SK. Setelah lolos penilaian, SK penyetaraan ijazah akan diterbitkan dan dikirimkan melalui email. Ketika membuka laman aplikasi Sipikodiktis, pemohon akan melihat halaman utama seperti berikut. Untuk melakukan pendaftaran, silakan klik menu registrasi di kanan atas halaman atau klik tombol daftar sekarang. Aplikasi akan menampilkan halaman pendaftaran seperti berikut. Silakan input data pendaftar dengan lengkap dan benar, kemudian klik tombol daftar. Jika berhasil, aplikasi akan menampilkan pesan berikut, maka informasi login sudah berhasil dikirimkan ke email pemohon yang didaftarkan. Silakan periksa email Anda untuk melihat informasi login tersebut. Username dan password yang diterima dapat digunakan untuk login. Untuk login ke aplikasi, klik tombol login, kemudian masukkan username dan password yang sebelumnya dikirim ke email pemohon, lalu klik tombol masuk. Setelah berhasil login ke aplikasi, akan terlihat halaman pengajuan. Pada halaman ini, pemohon mengajukan permohonan dan mengunggah dokumen yang disyaratkan. Berikut ini adalah tutorial pengajuan permohonan penyetaraan ijazah. Sebelum mengisi formulir pengajuan permohonan penyetaraan ijazah, mohon perhatikan hal-hal berikut ini. 1. Isilah formulir ini dengan sebenarnya. 2. Perhatikan penggunaan huruf kapital untuk penamaan agar sama dengan yang tertulis pada ijazah. 3. Anda dapat melakukan penyimpanan draft dan melengkapi data pada waktu lain. 4. Menyimpan sebagai draft tidak berarti melakukan pengiriman permohonan. 5. Setelah data dianggap lengkap, Anda dapat melakukan pengiriman permohonan memakai tombol kirim. Selanjutnya, mari kita mulai mengisi formulir permohonan pengajuan penyetaraan ijazah. Melalui laman portal pemohon, klik menu pengajuan untuk menampilkan formulir permohonan. Pertama, pilih jenis permohonan, pilih penyetaraan ijazah dan konversi nilai bila ijazah belum disetarakan, atau pilih konversi nilai saja bila ijazah sudah pernah disetarakan. Siapkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang hasil penilaian kesetaraan ijazah bidang studi Islam lulusan perguruan tinggi luar negeri yang telah dimiliki dalam format PDF untuk diupload.
Ada beberapa bagian dalam formulir yang harus diisi oleh pemohon, antara lain, 1. Personal data. Bagian personal data sudah otomatis terisi dengan data personal pemohon yang sebelumnya sudah diinput ketika proses registrasi, maka pemohon dapat mengisi bagian selanjutnya. 2. Data pendidikan perguruan tinggi luar negeri. Yang perlu diinput meliputi data, negara penyelenggara pendidikan, nama perguruan tinggi, nama fakultas, nama program studi, jenjang pendidikan, gelar sesuai dengan ijazah, 4 digit tahun masuk, tanggal bulan tahun lulus, URL website kampus, nomor ijazah, dan judul skripsi, tesis, disertasi tugas akhir, serta asal biaya pendidikan. 3. Riwayat pendidikan. Klik tombol edit untuk mengisi data pada setiap jenjang pendidikan. Akan tampil form input untuk mengisikan nama institusi, kota, kabupaten, jurusan, dan tahun lulus. Klik OK untuk menyimpan data. Silakan isikan dengan lengkap seluruh riwayat pendidikan pada setiap jenjangnya. Empat, dokumen pendukung. Bagian ini, pemohon diminta untuk mengunggah file-file dokumen yang akan digunakan sebagai dokumen pendukung pengajuan permohonan penyetaraan ijazah. Dokumen-dokumen yang perlu diinput antara lain, 1. Ijazah asli dan berwarna, bukan fotokopi yang akan disetarakan. 2. Terjemahan ijazah ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dari penerjemah tersumpah, bila ijazah tidak dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. 3. Transkrip akademik asli. 4. Terjemahan transkrip akademik ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dari penerjemah tersumpah bila transkrip tidak ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. 5. Pas foto berwarna ukuran 3/4. 6. Prospektus, katalog profil perguruan tinggi, bila isian website di atas telah diisi, bagian ini boleh dilewatkan. 7. Halaman paspor yang berisi identitas pemilik. 8. Visa yang digunakan untuk belajar. 9. Letter of acceptance dari perguruan tinggi. 10. Abstraksi skripsi, tesis, disertasi, atau tugas akhir bila ada. Langkah selanjutnya adalah mengisi data transkrip nilai akademik. Klik tombol edit untuk menampilkan form input transkrip seperti berikut. Klik tombol tambah untuk menambahkan baris baru. Silakan input nama mata kuliah, penilaian dalam huruf, angka, dan predikat, jumlah SKS, kemudian klik tombol centang untuk menyimpan data nilai. Lakukan hal yang sama untuk menambahkan data nilai berikutnya. Selanjutnya input total SKS, rata-rata, IPK diajukan, dan predikat yang diajukan. Kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan seluruh data transkrip nilai. Jika seluruh data sudah selesai, beri tanda centang pada pernyataan. Dengan ini saya menyatakan telah mengisi data dengan sebenarnya, lalu klik tombol kirim untuk mengirim permohonan tersebut. Atau Anda dapat menggunakan tombol simpan sebagai draft jika hanya ingin menyimpan data formulir permohonan tetapi belum ingin mengirim karena masih ingin mengedit data tersebut. Jika pengajuan sudah dikirim, akan tampil tanggal pengajuan, status proses, dan nomor registrasi yang terisi otomatis dan terlihat di bagian paling atas formulir.
Jika Anda kembali ke halaman dashboard dengan klik menu dashboard, aplikasi akan menampilkan timeline seperti berikut. Terlihat log status dan aktivitas pengajuan. Tampil riwayat dengan data tanggal, user dan status aktivitas yang sudah dilakukan. Log aktivitas ini akan terus diupdate otomatis seiring progres proses pengajuan permohonan.